adik-adik, balik lagi sama Kak Vira dan Kak Femi di Bina Iman San Mare. Hari ini kita akan melaksanakan Bina Iman online di Minggu Advent keempat. Sekarang Kak Vira dan Kak Femi di sini untuk membahas tentang Toleransi berbuah sukacita. Tapi nih adik-adik kayaknya masih pada lemes nih. Gimana kalau sekarang kita nyanyi aja? Asik. Sekarang kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama. Oke adik-adik, lagu pembukaannya adalah Biar Anak-anak Datang Padaku. 1, 2, 3. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Oke adik-adik, udah pada semangat kan? Sekarang sebelum memulai Bina Iman online, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka. Siapkan hati, lipat tangan, dan tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk bersikap toleran, yaitu mengasihi teman dan semua orang dengan penuh sukacita. Maka jadikanlah kami pembawa damai sukacita melalui setiap perkataan dan perbuatan kami kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai Bina Iman ini dengan pertanyaan dari Kak Vira. Kak Vira mau tanya ke adik-adik di rumah. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak ya apa itu toleransi? Aku tahu. Oh, Kak Femi tahu. Apa tuh, Kak? Toleransi itu adalah ketika kita menghargai sesama kita yang berbeda. Misalnya warna kulitnya berbeda, budayanya berbeda, sukunya berbeda, ataupun agamanya yang berbeda. Betul banget adik-adik. Jadi toleransi itu sikap ketika kita menghargai sesama kita, kita menghormati sesama kita, dan kita menerima perbedaan yang ada. Itu nggak cuma untuk teman-teman adik-adik aja, tapi juga kepada mama, kepada papa, kepada kakak, dan kepada adik yang ada di rumah. Nah sekarang giliran Kak Femi yang nanya. Kalau adik-adik ada perasaan apa sih ketika kalian bertoleransi kepada sesama kalian? Kalau Kak Vira gimana? Kalau aku, waktu aku melakukan toleransi, aku pasti merasa senang banget. Soalnya aku jadi merasakan kebersamaan karena aku mau menghargai semua orang yang ada di sekitar aku. Kalau Kak Femi? Kalau aku ngerasa bahwa aku sudah menjadi anak Tuhan yang baik karena aku bisa menghargai semua ciptaan Tuhan yang berbeda. Oke, coba sekarang Kak Vira mau kasih contoh ke adik-adik. Coba adik-adik bayangkan kalau ada teman kalian yang di sekolah yang dijauhin, yang dia sendirian aja, nggak ada yang mau temenin karena dia berbeda. Coba adik-adik perasaannya pasti sedih kan? Kasian banget ngeliatnya karena dia jadi sendiri kemana-mana. Terus dia nggak punya temen ngobrol, nggak punya temen untuk tertawa bersama. Nah, jadi adik-adik harus melakukan toleransi. Oke adik-adik, sekarang Kak Vira akan membacakan Injil hari ini. Yuk sekarang diambil Alkitabnya. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Mari kita baca bersama Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya,
dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, setelah Kafira membacakan Injil hari ini, Kafira mau menceritakan sedikit tentang makna dari toleransi tersebut. Seperti Bunda Maria, ia sungguh rendah hati dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, adik-adik di rumah juga harus mau untuk memuliakan nama Tuhan. Caranya dengan menghargai apa yang sudah diberikan oleh mama atau papa. Misalnya mama dan papa memasak sesuatu nih enak banget. Nah, adik-adik harus bilang, "Wah, enak banget, terima kasih mama, terima kasih papa." Lalu adik-adik juga harus bisa rendah hati, memiliki hati yang besar dan tidak sombong. Contohnya nih, adik-adik membuat suatu makanan yang enak di rumah. Terus kakaknya muji, "Wah, enak sekali masakan adik." Nah, kalian tidak boleh sombong. Kalian harus mengucapkan terima kasih dengan wajah yang tersenyum dan hati yang tulus. Lalu juga adik-adik, cara toleransi itu dengan bersabar. Misalnya ada hal-hal yang bikin adik-adik sebel. Nah, adik-adik tuh harus bisa sabar. Kafira kasih contoh lagi ya. Misalnya nih, mama dan papa sedang memasak di dapur. Terus adik-adik rasanya udah lapar banget. Nah, adik-adik gak boleh marah-marah dan malah bilang, "Ayo mah, ayo pa, cepetan dong makanannya, kan aku udah lapar." Adik-adik gak boleh seperti itu ya. Tapi adik-adik justru harus bersabar dan bilang, "Oke mama papa, aku tungguin makanannya." Atau lebih baik lagi, adik-adik ke dapur, lalu adik-adik bantuin memasak. Ada lagi nih contoh dari Kafira. Misalnya kalian lagi bermain bersama saudara, terus kalian bermain dengan adik yang lebih kecil. Nah, dia ingin bermain dengan satu mainan yang sebenarnya kalian itu suka banget. Nah, adik-adik harus mau bersabar dan memberikan mainan itu untuk dimainkan oleh adiknya dulu ya. Baru setelah itu kalian yang main. Soalnya dengan begitu Tuhan Yesus akan seneng banget karena adik-adik mau bersabar dan bahkan mau berbagi dengan saudaranya yang lebih kecil. Di sini Kafira juga mau kasih tahu nih ke adik-adik kalau adik-adik harus bisa berbagi sukacita. Caranya itu bisa dengan bermacam-macam ya, seperti yang tadi Kafira udah bilang. Nah, Kafira pengen mengajak adik-adik semua untuk coba minta mama dan papahnya membuat makanan seperti mungkin salad buah, kue, rujak, atau makanan yang lainnya untuk diberikan kepada teman, saudara, ataupun tetangga.
Nah, nanti pokoknya adik-adik jangan lupa bilang ke mama papanya untuk membuatkan sesuatu yang nantinya dibagikan ke orang-orang sekitar ya. Karena itu adalah salah satu bentuk adik-adik membagikan sukacita kepada orang-orang di sekitar. Adik-adik harus ingat kalau Tuhan Yesus itu senang banget sama adik-adik yang mau berbagi, yang mau menghormati, yang mau menghargai orang lain. Oke deh, jadi itu inti cerita dan inti Injil hari ini, yaitu adik-adik harus mau toleransi untuk berbagi sukacita. Dan adik-adik juga harus ingat untuk selalu memuliakan nama Tuhan, rendah hati, dan juga selalu sabar, karena itu adalah bentuk toleransi kepada sesama kita. Oke deh, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi kreativitas. Yeay! Sekarang Kak Fira geser dan Kak Fira panggil lagi Kak Femi ya. 1, 2, 3. Yeay! Gimana adik-adik? Tadi ceritanya seru kan? Nah, sekarang giliran kita melakukan kreativitas. Kira-kira sekarang bakal buat apa ya? Hari ini kita akan bikin perahu. Lucu ya? Nah, adik-adik, kenapa sih bikinnya perahu? Karena kita itu harus berada di dalam satu perahu yang sama dan jangan sampai ada yang kecemplung ke laut. Nah, caranya biar tetap di dalam satu perahu yang sama, kita harus melakukan toleransi. Oke adik-adik, sekarang alat-alat yang kalian butuhkan adalah kertas HVS. Ini Kak Femi pakai kertas bekas aja ya adik-adik. Jadi tetap irit kertas. Kedua adalah spidol warna-warni. Oke adik-adik, sekarang siapin kertas HVS-nya lalu lipat menjadi 2. Yang rapih ya adik-adik, ujungnya diketemuin sama ujungnya. Setelah ini dilipat lagi menjadi 2. Yang rapih ya adik-adik. Sekarang coba dibuka, kan ada garisnya nih. Nah, dari ujung sini lipat sampai rapi ke tengah garis ini, seperti ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, yang satunya lagi lipat lagi. Jadi kayak rumah ya bentuknya. Nah, setelah ini di bagian bawah kalian angkat 1 lembar. Jadi di sini kan bakalan ada 2. Nah, yang satunya kalian angkat ke atas lalu lipat ke bagian sini. Kalau sudah, sekarang yang bawahnya kebelakangin. Lipat ke belakang. Sudah seperti ini. Sekarang kalian buka. Nah, di sini bisa dibuka. Pastiin ya ujungnya sampai kebuka juga, lalu lipat. Nah, udah seperti ini. Kan jadi gini ya adik-adik ujungnya. Nah, di sini kalian bisa masukin aja ke dalamnya. Nah, jadi rapi. Yang belakangnya juga dimasukin aja. Udah jadi rapi ya sekarang, nggak ada yang keluar-keluar lagi. Setelah ini adik-adik lipat ke atas, jadi bikin segitiga lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau udah, satu lagi lipat lagi ke atas, dibikin segitiga. Disamain ya ujung-ujungnya. Setelah ini di bawahnya dilihat ada bolongan, dibuka lagi. Nah, setelah dibuka kalian rapetin, jadi belah ketupat lagi ya. Terus dibuka. Nah, sudah jadi nih kapal kita. Nih, kalian bisa rapiin dulu dalamnya. Udah jadi adik-adik, gimana? Punya kalian berhasil nggak? Berhasil dong ya. Nah, sekarang kalian ambil spidolnya dan kalian tulis di kapalnya Injil hari ini.
Kalau Kak Femi mau pilih warna biru karena matching nih sama baju aku. Ingat kan adik-adik Injil hari ini? Apa ayo? Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Nah, ini udah Kak Femi tulis Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Sekarang adik-adik balik. Terus kalian tulis toleransi berbuah sukacita. Sekarang aku mau ganti warna, ganti warna pink. Nah, Kak Femi mau sulap nih biar seru. Nanti langsung ada tulisannya 1, 2, 3. Asik, ini dia tulisannya. Toleransi berbuah sukacita. Jadi mungkin sekarang Kak Femi mau kasih rangkuman terakhir dari seluruh kegiatan Bina Iman hari ini. Yang pertama, kita itu harus toleransi. Toleransi itu adalah menghargai semua perbedaan yang ada di sekeliling kita. Caranya gimana sih? Caranya kalian itu harus sabar kalau menghadapi perbedaan. Yang kedua, adik-adik harus rendah hati. Jangan sombong karena setiap orang memiliki perbedaannya masing-masing. Yang ketiga, kalian harus bisa berani untuk berbagi. Misalnya ajak orang tua kalian, mama papa kalian untuk berbagi kue-kue kering ke saudara, ke tetangga. Gampang kan adik-adik caranya? Nah, kenapa sih kita harus melakukan itu? Karena dengan kita melakukan itu artinya kita sudah memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang Kak Femi panggilin Kak Fira lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita langsung nyanyi aja yuk Kak. Oke deh, aku lihat di rumah adik-adik semua udah semangat, udah denger Injil, udah denger cerita, udah bikin kreativitas. Sekarang tinggal kita nyanyi lagi, bangkit berdiri dan kita bernyanyi. Untuk lagu penutup kita akan menyanyikan 2 lagu. Sekarang kita menyanyikan lagu Teman Mari Kita Terbuka. Siap ya adik-adik? 1, 2, 3. Teman mari kita terbuka dengan orang yang beda agama. Teman mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allah Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, Haleluya. Ada Hindu, Om Sakti dan Konghucu, semua jadi saudaraku. Teman mari kita terbuka dengan orang yang beda agama. Teman mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, Haleluya. Ada Hindu, Om Sakti dan Konghucu, semua jadi saudaraku. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, Haleluya. Ada Hindu, Om Sakti dan Konghucu, semua jadi saudaraku. Semua jadi saudaraku. Untuk lagu penutup yang terakhir, Kak Femi dan Kak Fira akan menyanyikan lagu Bahasa Cintamu. Siap ya adik-adik? 1, 2, 3. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta.
adik-adik, sekarang udah di penghujung acara Bina Iman Online ini. Dan ingat sebentar lagi akan Natal, jadi siapkan hati kalian untuk menyambut Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati dan kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita yang boleh kami rasakan ketika kami bersikap toleran terhadap teman dan sesama kami. Anugerahkanlah kepada kami rahmat hidup bertoleransi yang sejati, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh dalam cinta kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Bina Iman Online ini sampai akhir. Sampai jumpa di Bina Iman Online berikutnya. Dadah!